Sebetulnya pemerintah tahu siapa behind the demo itu. Jadi kita tahu siapa yang menggerakkan, kita tahu siapa sponsornya, kita tahu siapa yang membiayainya. Saya dituduh seperti itu tidak baik. Kalau memang menggerakkan, menunggangi, membiayai itu oleh negara dianggap kejahatan, melanggar hukum, dan hukum harus ditegakkan, lebih baik disebutkan. Kalau tidak nanti dikira negaranya melakukan hoax. Banyak hoax di mana-mana, seolah ini nggak ada, itu nggak ada, dikurangi. Dan saya ingin memberi peringatan, hoax ini berarti ada yang ingin menciptakan kekacauan. Saya punya suatu keyakinan ini justru berasal dari luar negeri yang tidak pernah suka Indonesia aman dan maju. Pemerintah tahu siapa yang demo, tahu siapa yang menggerakkan, tahu siapa sponsornya, tahu siapa yang membiayai. Pemerintah sudah tahu tokoh-tokoh intelek di balik penggerak demo. Saya ingin langsung mengklarifikasi pernyataan Pak Erlangga itu kepada Menko Polhukam Pak Mahfud MD yang sudah berada di ujung layar. Pak Mahfud, selamat malam Pak. Selamat malam, Najwa. Sehat-sehat Bapak? Sehat, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya datang nih, nanti kamu wawancara dengan kursi kosong lagi. Saya buru-buru datang. Iya Pak. Oh, ngomong-ngomong kursi kosong, titip salam ya Pak sama Pak Menteri Terawan, ditunggu di mata Najwa. Salam manis. Pak Mahfud, saya ingin kembali ke tadi Pak. Yang jelas Pak Erlangga mengatakan mengetahui, kemudian Pak Prabowo Menhan bilang curiga ada asing. Pak Luhut bilang ditunggangi oleh yang punya ambisi kekuasaan. Sebetulnya dari mana berbagai hal yang mendasari pernyataan-pernyataan ini Pak Mahfud? Informasi intelijen, ya kita sudah punya siapa bertemu siapa, ngomong apa, di mana, itu ada. Dan sekarang sudah mulai ditangkap gitu, dan masih akan berlanjut. Saya sudah instruksikan kalau yang melanggar hukum, itu supaya ditindak secara hukum dan tidak ada kompromi politik lagi kali ini. Saya bilang begitu. Biar hukum tegak. Nanti biar dilihat di depan publik buktinya apa. Misalnya ada yang berspekulasi misalnya itu karena meretweet beritanya Pak Mahfud, enggak ada itu. Itu cari-cari aja seakan ingin membelokkan fakta. Kita punya bukti-bukti lain gitu. Jadi tentu tidak bisa saya katakan siapa orangnya, tidak boleh begitu dong. Nanti dilihat aja perkembangannya, yang jelas, akan tahu sendiri. Yang jelas kan memang aparat kepolisian sudah menangkap sejumlah aktivis kami Pak. Dan disebutkan sangkaannya itu ujaran kebencian, penghasutan yang terkait demo yang menentang Cipta Kerja yang kemudian akhirnya ricuh. Jadi ketika Anda di awal waktu itu menyebutkan pemerintah akan memproses hukum aktor demo, ini salah satunya? Iya. Kan sudah sejak awal kita, sebelum demo itu sendiri kita sudah punya data-data siapa bicara apa, menginstruksikan apa, merencanakan apa, itu gunanya intelijen, dan intelijen itu di setiap negara ada dan sah secara hukum gitu. Kecuali nanti berbohong, kita lihat aja pembuktiannya kan di pengadilan nanti. Kan sebelum ada penangkapan kan saya sudah ngomongkan. Bahwa ada aktor-aktor yang melakukan itu, ada pelaku lapangan, ada aktornya. Aktornya ada dua demo itu. Satu yang memang murni ingin menyampaikan aspirasi. Dua yang memang menumpang dan menunggangi. Oke, dan membiayai. Baik, Pak Mahfud, dan yang jelas sempat ramai juga seolah-olah ada tudingan ke Presiden ke-6 SBY berada di belakang demo buruh dan mahasiswa yang menolak Undang-Undang Omnibus Law ini. Sempat Anda diminta untuk mengklarifikasi tudingan itu, Pak Mahfud? Iya, betul. Pak Mas Andi Arief, adik saya itu di Jogja, junior saya, dia minta saya mengklarifikasi, katanya Pak Luhut, Pak Bin, kemudian Pak Erlangga, Pak Mahfud harus mengklarifikasi adanya tuduhan bahwa SBY menunggangi dan membiayai itu. Kalau tidak, tidak akan pernah ada stabilitas politik. Saya katakan apa yang harus klarifikasi. Kita kan tidak pernah bilang SBY di mana dan kapan. Kalau ada tunjukkan, akan saya selesaikan siapa dari pemerintah yang bilang itu. Saya tahu ada yang menuding itu kan
itu di medsos, di Twitternya siapa itu ya, Tanjung atau siapa itu ada gitu. Tapi bukan pemerintah. Pemerintah nggak pernah nyebut nama SBY. Bahwa nanti mungkin ada orang yang ditangkap, orang dekat dengan SBY, jangan bukan dibiayai SBY itu. Karena dekat dengan saya juga misalnya itu bisa. Orang aktivis gitu kan dekat dengan siapa saja. Oke, Kita nggak pernah nyebut SBY. Saya ingin lempar ke Pak Benny Kaharman, petinggi Demokrat. Pak Benny, ketika Pak SBY melakukan klarifikasi, tidak soal mengklarifikasi fitnah, itu sesungguhnya siapa yang pertama kali mengatakan dan kemudian ditangkap oleh Pak SBY sehingga harus mengklarifikasi itu, Pak Benny? Ya, saya ingin menjelaskan ya, Mbak Nana ya. Mula-mula kan pemerintah menjelaskan bahwa aksi demo tanggal 8 itu ada yang mendalangi, ada dalang-dalang, ada yang menggerakkan, kan begitu, ada yang membiayai, kan begitu ya. Itu keterangan resmi pemerintah tanpa menyebutkan dengan jelas siapa yang dimaksudkan ini. Kan tidak mungkin dong disebut duluan tanpa ada bukti, kan begitu. Lalu pada saat yang bersamaan beredar luas di media sosial, kan begitu, yang jelas, yang secara tegas jelas menyebut nama Bapak Presiden ke-6, kan begitu, ya. Bagaimana hubungannya? Jadi ada rentetannya, pemerintah tadi, negara tadi menyebutkan ada yang mendalangi, lalu dibikinlah itu tadi medsos itu dengan jelas menyebutkan nama Presiden ke-6, kan begitu, ya. Lalu negara membiarkan, kan begitu. Bukan soal Pak SBY, Presiden Republik Indonesia yang ke-6 loh, diperlakukan begitu kan. Coba bayangkan, media sosialnya dibiarkan. Oke. Kalau memang pemerintah menganggap itu tidak betul, ambil langkah dong, ambil tindakan dong. Ya, ini dibiarkan sehingga bukan salah publik juga kalau ada yang punya pandangan, ada penilaian. Ini omongan pemerintah ini tujuannya bisa saja, ya, bisa saja yang dimaksudkan itu ke Presiden ke-6. Oleh sebab itu kita butuh penjelasan. Oke. Kita butuh klarifikasi. Apa maksudnya? Kalau memang yang omongan di medsos itu tidak betul, tindakan dong dia. Oke. Dia yang sebetulnya, orang ini yang sebetulnya menyebarluaskan hoaks. Kan gitu. Tapi negara melakukan apa? Negara membiarkan dong. Baik. Saya ingin Ini kan tidak masuk akal. Baik. Oleh sebab itu tidak salah kalau Mas Andi Arief minta Mas Mahfud, ya tolonglah dijelaskan itu siapa sih yang dimaksudkan itu. Oke. Kalau tidak, saya setuju. Kalau pemerintah tidak menjelaskan siapa yang dimaksudkan dengan dalang atau yang membiayai, maka sebetulnya pemerintah ini adalah produser hoaks paling besar. Ya, menciptakan hoaks, pabrik hoaks, lalu menyebarluaskan, dan mungkin juga Oke, Pak Benny, Mahfud ya, saya ingin langsung medsos kasih itu tadi bukan kesempatan. tidak mungkin Pak juga Benny, maaf saya harus potong. mungkin dibiayai oleh saya harus negara potong juga Anda. sengaja bikin begitu. Oleh sebab itu supaya tidak ada Silakan Pak Mahfud. tidak ada spekulasi pandangan. Pak Mahfud bagaimana? Ya, tolong dong ditindak dong. Kan begitu. Bagaimana Pak Mahfud? Pak Benny? Ya, silakan Pak Mahfud. Ya. Apa yang mau saya jawab? Saya sudah diminta klarifikasi. Saya tanya, yang mau diklarifikasi aja apa? Kami tidak pernah bilang kalau Pak SBY di belakang itu. Dan tidak pernah terpikir tuh di rapat-rapat kabinet ada nama Pak SBY. Yakin saya hadir di dalam posko-posko pemerintah itu untuk membicarakan itu. Tidak ada nama Pak SBY. Kok tiba-tiba pemerintah disuruh menjelaskan? Ya itu klarifikasi saya. Kita tidak pernah bicara nama Pak SBY. Itu Presiden ke-6 harus, terutama saya itu teman baik dengan Pak SBY. Masa mau ngerasani gitu, kalau ada apa-apa saya telepon aja. Bahwa Gitu negara, aja. kalau tadi poin Pak Benny, negara membiarkan disinformasi itu, hoax itu terjadi, sehingga kemudian bisa disimpulkan mungkin saja negara sebagai produsen hoax terbesar. Tadi ada kata-kata seperti itu dari Pak Benny, Pak Mahfud. Ya lapor aja yang merasa dirugikan, gitu. Lapor aja yang merasa dirugikan. Itu kan saya ketika mengklarifikasi itu tadi, bahwa saya tidak tahu menahu, saya mengklarifikasi apa, pemerintah tidak pernah nyebut Pak SBY. Lalu komentar netizen itu banyak sekali. Salah satunya ada yang memberitahu, Pak itu bukan pemerintah, yang membuat itu namanya Tanjung katanya.
yang menuduh Pak SBY itu. Ya laporkan aja Tanjungnya, pemerintah nggak pernah nyebut nama Pak SBY. Gitu. Dan jauh itu, nampaknya jauh nih Mbak SBY, bukan Pak SBY, enggak ada kaitannya. Kita tahu aktor-aktornya, enggak ada nama Pak SBY di situ. Saya ikut-ikut rapat itu di dalam. Tapi pemerintah sudah membuat list begitu, sudah memantau mana memang aktor-aktornya. Dan aktor-aktor ini, Pak Mahfud, aktor-aktor ini menunggangi aksi elemen yang mana? Karena kan kita tahu ada banyak elemen yang berdemo menentang Undang-Undang Cipta Kerja. Ada mahasiswa, ada buruh, ada yang kemarin itu Aliansi Nasional Anti Komunis Indonesia, di dalamnya ada FPI, kemudian ada elemen kami. Yang mana nih yang ditunggangi, Pak? Ya, jadi aktor itu ada aktor yang baik. Aktor yang baik itu adalah serikat-serikat buruh yang dengan tulus memang mau memperjuangkan hak buruh. Itu saya minta polisi itu dilindungi, habis-habisan itu dilindungi. Tapi kan kemudian ada kekacauan di mana-mana. Ada yang melempar polisi dengan botol, ada nari-nari depan polisi agar polisinya emosi. Ada yang ketangkap membawa ketapel, membawa batu, membawa parang dan sebagainya. Itu kemudian ada yang membakar. Nah itu kan ada aktornya, kan tidak mungkin tidak ada aktornya. Nah itu yang kita list. Siapa ini yang mengarahkan, di mana pertemuannya, tanggal berapa, melalui media apa, apakah melalui WA atau ketemu di mana, uangnya berapa bahkan, kita tahu. Gitu. Loh, Bapak, aku bisa tahu. Kita kan punya intelijen. Tugas negara itu di seluruh dunia intelijennya harus begitu dong. Tidak bisa disalahkan. Kita akan kembali, kita akan lanjutkan, saya harus break dulu, kita akan kembali sesaat lagi.